Kayak teman-teman sebelumnya pernah nggak ada pengalaman menjuri? Oke, thank you Tasya. Ada nggak selain Fieri ya? Ada yang pernah pengalaman jadi juri? Belum, oke. Nah, jadi regulator ini pas banget ya untuk kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, I have a question. Dari mana nextnya ini? Oke. Mengapa debater perlu belajar jadi juri? Oke, kita diskusi dulu ya, ini sharing-sharing. Mengapa sih kalau menurut kalian debater itu perlu belajar jadi juri? Ada yang mau bantu berikan opini? Oke, mungkin dari Afif. Kenapa sih debater perlu belajar jadi juri? Tes Kak. Ya. Ya. Mungkin kalau kenapa debater itu perlu dapat at least tahu basic menjudge itu, karena kan debater itu perlu ya tahu bagaimana mengapproach suatu cases atau kasus dari debater lain juga, supaya mereka bisa menganalisa dengan baik dan benar. Mungkin itu. Oke, benar, setuju. Pintar anaknya Tasya. Benar. Oke, ya, jadi benar kata Afif. Lagi mau menambahkan? Oke, mungkin dari Elizabeth. Kedengaran enggak? Oh, dari kata Tasya. Oh ya, oke, Elizabeth. Kalau menurutku, karena kan kalau kayak di KDMI dan NPC itu pada akhirnya ada satu debater yang nantinya dikirim jadi juri ya Kak, kalau nggak salah. Nah, jadi selain dia perlu belajar debat, dia perlu belajar jadi juri, karena kemungkinan misalnya dia ikut KDMI atau NPC, suatu saat dia bisa saja terpilih jadi juri, jadi dia perlu belajar. Ya, oke, thank you, Elizabeth. Ya, setuju juga, dan Tasya biar bisa berpikir bagaimana cara pandang juri terhadap suatu mosi dan argumen apa. Ya, setuju juga. Jadi, setuju juga sama pendapat teman-teman. Kalau aku pribadi, mengapa debater perlu belajar jadi juri? Karena dengan menjadi juri, kita bisa meningkatkan skill debating kita secara nggak langsung. Jadi, kenapa sih bisa kayak gitu? Kita bahas di materi kita kali ini. Jadi, juri itu, kalau kalian tahu, itu sebenarnya kita tidak perlu harus jadi jago dulu, kayak siapa gitu, tapi kita bisa belajar dari sekarang. Dan justru ini momentum yang tepat sih bagi kita untuk belajar jadi juri, karena di situ kalau dari pengalamanku, itu bisa meningkatkan skill debat kita jadi lebih jeli sama argumen yang kita buat. Dan di situ kita dengan jadi juri, kita bisa melihat bagaimana sih, kayak apa sih argumen yang masih harus dibuktikan dan apa yang masih bolong analisisnya. Dan itu ada di materi penjurian. Oke. Nah, tapi pasti kalian mau tanya-tanya, apa sih yang harus diperlukan untuk menjadi seorang juri? Ya, untuk jadi juri itu kita nggak langsung jadi juri udah. Tetapi kita harus mempunyai mindset terlebih dahulu. Jadi juri itu seperti apa? Nah, jadi juri bukan seperti juri yang dosen pada umumnya ya. Dosen mungkin yang pernah pengalaman jurinya dosen. Kita harus memiliki pengetahuan spesifik, kita harus paham teori dan lain sebagainya. Kita nggak perlu. Tapi yang paling penting untuk menjadi seorang juri, yang pertama, mindset menjadi average intelligent voter atau orang awam. Maksudnya gimana sih Kak? Average intelligent voter itu ibaratnya namanya netizen, ya kan? Kalau netizen pasti kayak tahu tentang apa sih yang sedang terjadi di dunia, misalkan tentang perang Rusia dan Ukraina, kemudian harga minyak naik, dan intinya menjadi average intelligent voter itu mereka punya pengetahuan umum akan apa yang terjadi di dunia ini gitu. Jadi kayak tahu headline sebuah berita gitu. Nah, tetapi di sini mereka tidak menggunakan pengetahuan spesifik yang dimiliki. Jadi contohnya kayak gini, misalkan
mungkin siapa yang kuliah ekonomi gitu tidak bisa menggunakan pengetahuan spesifik mungkin tentang teori Keynesian, teori Karl Marx tentang ekonomi di dalam menilai sebuah perdebatan. Karena karena nggak semua orang kan tahu tentang pengetahuan spesifik yang kita punya gitu. Jadi menjadi average intelligent voter, kita nggak boleh menggunakan pengetahuan spesifik kita dan kita harus kayak netral aja gitu dan mau menerima semua pengetahuan fakta atau sebuah mungkin teori yang dibawakan sama para debater gitu. Apapun itu, dan asal mereka membuktikannya dengan baik. Terus yang ketiga, mampu menerima penjelasan yang kompleks dan berpikir secara logis. Ya, jadi average intelligent voter itu bukan berarti kita pasif ya, tapi kita harus mencerna gitu penjelasan atau argumen-argumen yang biasanya kompleks. Mungkin dari terbagi beberapa analisis dan kita bisa mencerna hal itu. Dan di situ kita dituntut untuk berpikir secara logika. Bagaimana penjelasan ini tuh pada akhirnya bisa menuju mungkin suatu dampak yang dibawakan sama para debater gitu. Dan kita di sini bisa menilai apakah penjelasan ini cukup untuk membuktikan kasus mereka dan lain sebagainya. Nah, terus ini yang paling penting, mau dipersuasi dari berbagai pihak gitu. Jadi misalkan kita di dalam perdebatan kita misalkan kalau ada orang nih yang membawakan tentang mungkin teori yang agak radikal nih misalkan, kita jangan menolak seperti itu, tapi kita harus mendengarkan dulu yang mereka jelaskan itu seperti apa gitu. Jadi misalkan ada orang yang mungkin yang memberikan suatu hal yang agak ekstrim, itu diterima aja gitu, asal mereka mampu membuktikan hal tersebut kenapa penting. Dan yang terakhir tuh tidak step in. Nah, step in itu maksudnya kayak kita itu mengintervensi, kayak ikut campur dalam misalkan kita menambahkan analisis yang ada di suatu tim tertentu. Nah, misalkan kalau tim tertentu ini kayak bilang ini tapi masih hilang. Nah, kita malah menambahkan yang hilang tersebut, itu namanya step in gitu. Jadi itu nggak diperbolehkan dan kita menilai itu sesuai dengan apa yang mereka sudah sampaikan di dalam perdebatan. Jadi jangan ditambahkan apa-apa dan kita hanya menilainya berdasarkan pemahaman dari average intelligent voter ini. Oke, terus yang berikutnya. Yang kedua, mengaplikasikan burden atau beban pembuktian yang sama kepada semua tim sesuai emosi dan peran tim dalam bicara. Dan ini akan nanti dibahas di materi yang selanjutnya. Jadi biasanya kalau di dalam juri itu biasanya punya ekspektasi kalau semua tim itu kayak mampu membuktikan burdennya itu ya dari mana. Mungkin kita sudah belajar ya kayak mosi dan apa kita buktikan misalkan di jenis mosi this house believe that atau di mosi dewan ini percaya bahwa dewan ini akan dan lain sebagainya. Dan kedua, peran tim gitu. Jadi misalkan kalau di opening government mereka tuh harus mengeluarkan apa sesuai emosinya. Mungkin pertama mendefinisikan dulu debatnya seperti apa dan memberikan setup. Kemudian kalau whip mereka harus mengidentifikasi kelas-kelasnya dan membuktikan kenapa tim mereka penting seperti itu. Dan ini juga tergantung sistem debatnya juga, entah itu BP atau 3-on-3 kayak Asian Parliamentary atau Australasian Parliamentary gitu. Karena BP itu pasti berbeda kan dengan 3-on-3. Terus yang ketiga, pendengar yang baik. Ya baik, pokoknya kita harus mendengarkan dengan cara sama dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai miss ya, meskipun kita namanya juga manusia ya, kayak pasti miss juga. Tetapi kita usahakan kita bisa mendengarkan dari awal sampai akhir dan kita at least bisa mendengarkan poin-poin penting atau krusial yang disampaikan sama tiap-tiap tim dan tidak mengabaikan bahasan apapun. Ini juga berkaitan dengan bias gitu. Misalkan kalau ada ide yang disampaikan sama tim tertentu dan itu nggak sesuai sama mungkin ideologi kita atau kepercayaan kita miliki, itu kita jangan langsung mengabaikan bahasan tersebut, kita terima aja karena itu bisa jadi kan kalau mereka membuktikannya dengan baik itu bisa menjadi kasus yang penting juga untuk dipertimbangkan gitu. Jadi intinya jangan mengabaikan bahasan apapun itu yang pokoknya kalau meskipun kita
mungkin memiliki keyakinan atau ideologi yang berbeda ya terhadap pandangan tersebut, tapi kita usahakan jangan bias. Oke, kemudian rajin mencatat. Nah, iya, jadi biasanya pasti kalau kita lihat juri-juri itu pasti ya mencatat gitu. Catat yang kita poin-poin yang dikatakan oleh tiap pembicara, dan itu bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi. Jadi ada juri yang catat lewat kertas, kalau ada yang lewat laptop. Kalau aku pribadi biasanya pakai laptop gitu, jadi laptop di Word aku catat, dan kemudian sediakan lagi note di kertas gitu, jadi catat apa poin ringkasnya mereka gitu. Dan itu tergantung sih kayak ke preferensi kita, mau senyaman kita kayak gimana. Jadi ini biasanya sih perlu eksperimen gitu, dan butuh pengalaman juga, kira-kira cara pencatatan mana sih yang cocok dengan style kita gitu. Terus kemudian komparatif. Nah, komparatif itu kayak kita jangan hanya berfokus pada satu tim aja gitu. Oh, tim ini bagus gini. Tapi kita harus membuktikan, misalkan tim A punya kasus gini, bandingkan dengan tim opening opposition sampai ke closing government, bahkan closing oppositions. Jadi misalkan kayak kita melihat nih kayak tim closing membawakan materi baru kayak gini dengan analisis yang baru, tetapi kita nggak cuma menilai dari situ aja kayak langsung mereka dapat first rank, tetapi kita harus juga bandingkan gitu, apakah kasus mereka itu lebih penting gitu dibandingkan dengan tim lain berdasarkan analisis, substansi, pola logika, respon, dan eksklusivitas yang mereka paparkan, seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian kita masuk ke part pertama, common mistake, kesalahan umum yang sering dilakukan sama juri, dan ini pernah aku lakukan gitu ketika menjuri. Efek halo ya, jadi kalau kita lihat kayak wah ada anak UI misalkan, mungkin ada institusi UGM, kita udah langsung berasumsi wah ini pasti bagus banget debate-nya gitu. Jadi kita kalau ketika menjuri mereka, kita udah kena bias duluan gitu, karena percaya kalau mereka tuh sebenarnya bagus dan punya pasti argumennya bagus, jadi kasih first atau second gitu. Tapi ini sebenarnya nggak adil gitu, nggak fair. Jadi karena ini namanya bias, karena belum tentu kan kayak di perdebatan mereka bisa berdebat dengan baik ya, meskipun mereka rata-rata para debaternya bagus ya, tapi kita harus fokus ke dalam perdebatan, jadi jangan fokus pada background dari tiap-tiap tim atau tiap-tiap debater. Terus kesalahan yang kedua, terlalu menekankan pada manner to style. Kayak kita mungkin sering mendengar ya kayak ngomongnya ini kayak lambat, atau mungkin mohon maaf nih aksennya mungkin kurang bagus atau kurang gimana gitu. Kayak jadi kita kayak agak males gitu mendengarkannya. Nah, ini sebenarnya juga tidak diperbolehkan dalam menjuri gitu, karena ini nggak adil, karena setiap orang itu, apalagi kalau di dunia menjuri internasional itu orang-orang punya aksen atau cara ngomong yang berbeda. Jadi kita usahakan harus menerima cara ngomong mereka, bagaimana mereka berbicara gitu, dan kita jangan menekankan pada manner to style. Terus yang ketiga, terlalu menekankan pada hal teknis. Iya, memang hal teknis itu penting juga, sesuai dengan mungkin ketika technical briefing dan lain sebagainya. Tetapi kita kalau misalkan nih, contohnya nih, kita mendengar debater tuh ngomong 3 menit, 4 menit, dan kita langsung berasumsi, berarti ini argumennya nggak bagus nih, cuma 3 menit, langsung automatic vote, langsung otomatis jatuh gitu skornya. Ya itu sebenarnya kalau terlalu berlebihan pada hal teknis itu nggak baik juga gitu, dan bakal nggak fair. Karena gini, karena bisa jadi karena argumen itu tidak sebagusnya argumen itu nggak bergantung pada waktu yang dihabiskan atau durasi, atau apakah tim tersebut kayak benar-benar memahami teknis perdebatan gitu. Karena memang di dalam debat itu kan harus dinilai secara komprehensif, jangan hanya di dalam hal teknis doang. Nah, jadi kalau kita jangan terlalu over penalizing gitu, karena kayak misalkan memberikan skor rendah kalau misalkan mereka durasinya pendek, atau mungkin mereka nggak mampu menjawab di opininya langsung kalah gitu, itu tidak diperkenankan dalam menjuri. Terus yang keempat, tidak menilai debat secara menurut holistik gitu. Jadi ini biasanya kesalahan umum yang ini pernah aku alamin juga.
Yang pertama, menilai argumen dan sanggahan secara berpisah. Jadi ya ini kita pasti tahu ya, kayak argumen sanggahan itu sebenarnya nyatu bahannya gitu. Jadi nggak ada misalkan kayak sanggahan itu kurang penting daripada argumen, dan keduanya itu sama-sama penting. Jadi kita harus bisa menilai sanggahan sama dengan cara kita menilai argumen. Dan kedua, ini juga sering dilakukan, menilai argumen berdasarkan banyaknya poin argumen. Jadi kalau misalkan nih kita mendengarkan debater, saya ingin memberikan 5 structural points atau 5 poin. Jadi kita langsung wah keren banget 5 poin, langsung kita kasih kredit. Sebenarnya itu tidak holistik ya, karena kalau kita mau menilai seperti itu tidak fair. Dan kita kalau menilai argumen itu jangan hanya berdasarkan pada banyak poin argumen, tapi kita harus bisa melihat jalan logikanya seperti apa, analisisnya seperti apa, dan membandingkan, membuat perbandingan dengan kasus yang dibawakan oleh tim lain seperti itu. Terus ya ini dan juga kesalahan yang lain hanya menilai poin secara individu gitu. Jadi misalkan kayak contohnya misalkan ada argumen bilang tentang ini akan menciptakan kondisi yang toksik misalkan. Nah, kita langsung wah ini keren banget nih poinnya. Tetapi itu kalau kita lihat, mungkin misalkan dia argumennya itu cuma sebatas itu doang, dan yang kedua mungkin analisisnya masih kurang di belakang-belakangnya. Misalkan mereka membuktikan kita ingin membuat status quo itu menjadi lebih baik lagi. Terus kita langsung analisis, kita di sini kita ingin menghilangkan hal yang menjadi toxicity yang ada di status quo. Nah, ketika kita hanya fokus di situ, itu bakal jadi problematic. Dan biasanya setiap poin itu harus kita lihat dulu analisis yang sebelumnya seperti apa dan analisis sesudahnya seperti apa gitu. Jadi intinya kita harus melihat argumen itu nggak cuma satu kalimat doang atau satu poin doang, tetapi kita harus melihat secara keseluruhan gitu. Intinya apa gitu, dan secara komprehensif. Oke. Nah, sekarang yang kedua tentang menilai perdebatan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ekspektasi untuk juri dan part yang pertama ini? Ada yang mau tanyakan? Kalau lihat chat juga bisa ya, nanya-nanya. Oke. Nah, kita masuk ke part 2, yaitu menilai perdebatan. Nah, dalam menilai perdebatan, itu kita harus memperhatikan yang metrik pertama, yaitu mosi. Ya, pasti udah tahu ya mosi, kayak kita udah pernah belajar dari awal gitu. Tapi di sini kita mengingat lagi ya, karena penting banget bagi John untuk juga bisa mengetahui jenis-jenis mosi dan burden apa saja yang harus dibutuhkan oleh tiap tim. Dan pertama ada mosi penilaian etika atau moral, atau namanya value judgment motion, kayak this house believe that, this house support, ya, atau dewan ini mendukung atau dewan ini menolak. Dan di dalam masih value judgment, tim pemerintah itu nggak perlu memberikan proposal, ya memang nggak memberikan proposal dan tidak punya fiat untuk membuat suatu proposal. Dan biasanya di mosi yang penilaian etika ini, kedua belah tim itu berargumen baik buruknya suatu topik yang diperdebatkan. Oke, jadi kita harus menilainya ya gitu. Jadi misalkan kalau ada tim yang membawakan proposal di mosi kayak gini, itu kita abaikan aja gitu. Kita jangan over penalizing, tapi biasanya kita abaikan aja kasus mereka gitu. Karena memang itu bukan burden mereka dalam mosi tersebut. Terus yang kedua, pemilihan dunia, kayak dewan ini memilih dunia, bla bla bla, this house prefers a world. Jadi biasanya kita melihat kayak tim pemerintah itu pasti akan mendukung dunia alternatif yang mereka buat, yang mereka jelaskan, dan tim oposisi biasanya mendukung status quo. Jadi cukup sampai situ biasanya perdebatannya di antara itu. Jadi kita sebagai juri itu harus melihat tim mana yang paling berhasil dalam menjelaskan atau mendefend dunia mereka gitu. Kalau tim pemerintah, mereka harus membuktikan kenapa dunia alternatif mereka lebih penting, lebih eksklusif dibandingkan tim oposisi, dan begitu sebaliknya. Kalau masih proposal, udah tahu ya, this house would, dewan ini akan, itu ada implementasi proposal dan fiat gitu. Nah, tapi kalau fiat ini biasanya kan kita nggak sembarangan gitu, dan
fiat ini biasanya tergantung kita bisa menilai ini ketika apakah suatu tim itu berhasil untuk menjelaskan kenapa ini benar dan lain sebagainya gitu. Nah, dan di sini tim pemerintah itu biasanya sangat dianjurkan untuk memberikan proposal. Kalau tim oposisi, mereka bisa antara menolak proposal yang diberikan, atau opsi yang kedua mereka bisa memberikan counter proposal gitu. Dan mereka menjelaskan kenapa counter proposal itu perlu. Dari situ kita sebagai juri kita bisa melihat tim mana yang proposal bisa menjelaskan apakah proposalnya itu lebih penting, lebih eksklusif, dan lebih bisa menyelesaikan masalah yang ada. Terus kalau di mosi, this house believe that X should, atau dewan ini percaya bahwa X harus ini. Nah, itu biasanya kita memperdebatkan berdasarkan sudut pandang netral gitu, sudut pandang netral. Jadi nggak berfokus pada aktor tertentu ya, jadi bisa dari perspektif mana saja. Dan biasanya ini ada implementasi proposalnya gitu, biasanya dari tim pemerintah atau opening government. Oke. Terus ada mosi this house regrets, atau dewan ini menyesalkan. Nah, biasanya di dalam BOP-nya itu biasanya kalau tim pemerintah dan tim pemerintah atau tim oposisi juga harus menjelaskan counterfactual gitu, dunia alternatif yang akan muncul tanpa suatu hal disesalkan gitu. Nah, jadi di situ biasanya perdebatannya gini, kayak misalkan mereka bisa membuktikan apakah misalkan di tim pemerintah mengapa hal ini penting untuk disesalkan dan lain sebagainya, dan counterfactualnya apa. Begitu juga dengan tim oposisi. Jadi kita akan menilai berdasarkan burden yang mereka bawa seperti itu, dan kelas-kelasnya apa saja. Nah, tetapi ini catatan, kalau misalkan ada tim yang tidak memberikan counterfactual, itu tidak otomatis kalah ya, atau langsung ranknya langsung turun. Tapi kita juga harus di sini membandingkan gitu, membandingkan dengan kasus-kasus tim lain seperti apa, dan mengaplikasikan burden yang sama. Dan biasanya di mosi penyesalan ini, di house regrets itu ada evaluasi dari sisi retrospektif gitu. Jadi kayak sisi sudut pandang ketiga dari perdebatan itu. Dan kemudian ada mosi aktor, this house as X, itu memperdebatkan dari perspektif aktornya. Jadi kita sebagai juri itu harus mempertimbangkan ini, kira-kira perspektif aktor yang paling penting, perspektif aktor yang mana sih yang paling penting gitu, dibawakan oleh tim mana, seperti itu, dalam memutuskan kayak perdebatannya seperti apa. Dan selain kita harus mengetahui tipe-tipe mosinya dan BOP mana yang harus dibawakan oleh para tim, dan hal yang perlu kita perhatikan adalah kata kunci mosinya. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita terbuka untuk menerima interpretasi tim beserta justifikasinya. Jadi biasanya kalau di perdebatan ada tim-tim yang akan memberikan framing atau setup gitu tentang mosi ini. Nah, kita harus terbuka juga untuk menerimanya. Asalkan di sini mereka mampu untuk memberikan justifikasi kenapa misalkan setup ini penting, mengapa framing ini sangat penting untuk perdebatan gitu. Dan di sini kita bisa menggunakan framing atau setup yang diberikan oleh tim tersebut gitu, jika mereka berhasil membuktikannya untuk ketika kita mau menilai debat itu. Jadi kita bisa mengambil kayak interpretasi tim beserta justifikasinya untuk menilai keputusan debat itu seperti apa. Oke. Dan kita harus melihat mosi secara menyeluruh gitu, jadi jangan satu persatu. Dan kita harus mosi itu dia punya burden, dan burdennya itu harus kita aplikasikan ke semua tim gitu. Jadi nggak cuma opening government, tapi misalkan opening opposition juga. Jadi misalkan gini, aku mungkin kasih contoh, nggak ada di PowerPoint, jadi tolong catat. Dan misalkan opening government bawa tentang ini mungkin dampak tentang teknologi lingkungan nih, dan mereka membuktikan ini kenapa ini lebih eksklusif dan penting, bla bla bla. Dan semua tim, karena tim opening government sudah memberikan penjelasan kenapa penting untuk dampak tentang teknologi lingkungan ini, opening opposition bahkan sampai closing itu punya burden yang sama gitu. Jika mereka ingin menang dalam perdebatan, mereka harus membuktikan kenapa dampak mereka mungkin misalkan tentang teknologi lingkungan atau bahkan dampak yang mereka berikan itu jauh lebih penting atau jauh lebih eksklusif dibandingkan dampak yang diberikan oleh para tim sebelumnya gitu.
Jadi biasanya kita perhatikan gitu. Pertama, jika mereka menyetujui satu interpretasi atau satu framing, kita melihat tim mana yang berhasil membuktikan analisis mereka itu penting dalam mencapai framing yang ditetapkan. Terus kalau misalkan yang kedua di skenario di mana framing mereka itu kayak punya framing masing-masing. Misalkan gini, tim opening government framingnya beda, framing A, gitu, bla bla. Terus open position beda, closingnya juga beda. Nah itu bakal sulit sih. Tapi biasanya kita harus melihat tim mana yang berhasil untuk membuktikan framing mereka tuh bisa lebih terjadi melalui analisis atau substansi mereka. Itu biasanya tim yang menangkap perdebatan. Jadi misalkan ada framing berbeda dari tiap tim, dan kita melihat kayak closing government mungkin memberikan framing, tapi mereka menjelaskan dan memberikan analisis komparatif kenapa framing mereka tuh jauh lebih penting daripada semua tim. Kita bisa memberikan kredit pada tim closing government seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan nih ada yang bertanya, Kak, kalau kita memberikan kayak misalkan nih semua tim nih punya framing, mereka punya setup sendiri, tapi argumennya ya mohon maaf tidak mendukung seperti itu. Nah ini biasanya yang menjadi alternatif atau last resort-nya para juri itu mereka menggunakan pemahaman tentang average intelligent voter atau orang awam tadi, dan dalam menilai argumen mana atau framing mana ya berserta penjelasannya yang paling mungkin terjadi di dunia nyata atau di realita seperti itu. Nah, kemudian di bagian konten, ya konten itu kita bisa menilai 4 metrik ya berdasarkan sumber yang ada. Pertama, persuasifnya seperti apa. Persuasif itu bukan berarti kita bahasanya harus dibagus-bagusin, tapi juga harus disertai dengan analisisnya. Misalkan mereka membilang outcome-nya X, dampak X, tapi analisisnya mana? Analisis yang mereka buktikan tuh seperti apa? Dan kita harus menilai analisis tersebut apakah menuju ke suatu dampak yang mereka bicarakan. Dan mungkin ada yang bertanya, Kak, berarti manner tuh nggak penting dok? Sebenarnya kalau manner tergantung dari jenis bahasa atau mungkin accent itu nggak penting, tapi biar kita pasti lebih enak kan kalau mendengarkan debater yang ngomongnya lebih jelas gitu dan mungkin tidak kecepatan. Dan ya jadi para debater tuh juga harus bisa ngomong dengan jelas juga ya supaya pesannya atau analisisnya itu lebih mudah tersampaikan pada juri dan kita lebih mudah menangkap maknanya seperti apa gitu. Dan yang kedua reasoning. Nah ini sama kayak tadi, kayak pokoknya kalau kita sering kan kayak menuliskan dampak tetapi nggak ada analisisnya, misalkan dampaknya ingin mengubah mindset masyarakat, tapi kita cuma sampai situ doang, dan itu sebenarnya sulit untuk dikredit. Nah akan lebih mudah bagi juri untuk mengkredit jika misalkan dampak tersebut tuh ada mekanisasinya. Makanya mekanisasi itu penting gitu, analisis step by step, karakterisasi juga termasuk gitu untuk bisa menjelaskan mengapa dampak ini akan terjadi. Itu bisa juga disertakan dengan bukti empiris, kayak identifikasi intuisi moral, kayak argumen intuitifnya seperti apa gitu. Dan kemudian penjelasan yang relevan dan masuk akal yang menurut average intelligent voter, dan kemudian burden dari mosi tersebut. Oke. Terus yang ketiga, outcome-nya. Jadi outcome-nya itu dari analisis yang mereka berikan atau reasoning, kita melihat apakah tim ini berhasil membuktikan dampaknya gitu. Misalkan mungkin contohnya kayak gini. Mungkin di perdebatan sparring kemarin ya, dan ada 4 orang gitu. Misalkan tim ini membawakan kita ingin anak itu bisa lebih berbakat, lebih mengoptimalkan bakatnya. Terus kita analisisnya mereka bilang, si tim pemerintah ini bilang anak kita akan kita 50% ini akan membimbing mereka, 50% mereka bisa waktu bermain, 50% untuk mereka belajar. Dan kita harus skeptis nih, emangnya bisa kayak 50% itu mereka tuh bisa berhasil dalam mengoptimalkan bakat mereka seperti itu.
Nah, terus kita tim oposisi. Oh, tim oposisi ini dampaknya nih anak-anak akan lebih bahagia. Oh, pertama mereka menjelaskan tentang mengapa penting anak-anak itu bahagia, karena pada dasarnya secara intuitif anak-anak itu berada di usia bermain dan perkembangan kognitif mereka itu masih belum berkembang dengan baik. Sehingga terus mereka menjelaskan yang kedua, di sini butuhnya peran orang tua untuk membimbing anak supaya sesuai dengan kognitifnya. Dan mereka terus kemudian menjelaskan kenapa sih orang tua anak-anak ini tidak likely untuk kayak dilatih secara maksimal gitu untuk memaksimalkan bakat mereka dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat apakah tim oposisi ini berhasil membuktikan dampak kalau si anak ini akan lebih bahagia di sisi mereka seperti itu. Nah, itu intinya. Jadi kita harus melihat dulu ketika tim itu memberikan suatu dampak, jangan langsung otomatis mereka menang. Kita harus lihat dampak ini kira-kira ada analisisnya nggak di belakang-belakangnya gitu. Apakah analisisnya relevan, analisisnya memang dibuktikan dengan baik di dalam perdebatan. Kemudian yang berikutnya dibandingkan gitu. Ini berkaitan dengan penjelasan kemarin. Jadi kita jangan sampai kayak mengaplikasikan burden yang nggak seimbang. Jadi gini, misalkan si tim opening government itu sudah membuktikan kayak tim yang berasal adalah tim yang membuktikan bagaimana aksesibilitas itu adalah hal yang lebih mudah terjadi atau hal yang lebih eksklusif di sisi mereka. Terus opening government melakukan analisis tetapi tim opening opposition bilang, oh kita tidak membutuhkan hal itu. Terus mereka langsung ke dampak yang mereka jelaskan sendiri gitu. Yang sebenarnya itu mungkin nggak relevan dengan emosinya, atau mereka nggak berhasil menjelaskannya melalui analisis mereka. Nah, di situ kita jangan otomatis kayak menilai opening opposition itu karena mereka berhasil memberikan dampak yang berbeda, jangan. Jadi kita harus ingat, burden-nya nih apa sih gitu. Burden mana yang paling masuk akal? Oh, jadi setiap tim nih setuju nih bahwa mereka akan membuktikan dampak mana yang eksklusif. Jadi kita harus bisa menilai ya burden-nya seperti itu, tim mana yang punya dampak yang eksklusif gitu, yang bisa membuktikan mengapa dampak mereka itu lebih eksklusif gitu, apakah opening government dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi itu sih kita penting banget untuk menilai konten itu, karena konten itu dalam perdebatan itu yang paling penting banget untuk dinilai. Dan yang tak kalah penting untuk dinilai adalah meta debate. Nah, jadi kayak ini berkaitan dengan konten dan biasanya lebih terjadi di BP. Nah, itu berkaitan dengan penjelasan tadi, kayak analisis komparatif, kayak kita harus menilai bagaimana tim itu membuktikan poin mereka itu lebih penting dibandingkan tim lain. Nah, jadi gini, ini ada pengalaman nih, aku sama Fieri pernah jadi closing gitu. Kita udah membawakan beberapa layer analisis A, B, C, D, E. Nah, dibandingkan kita sudah memberikan analisis yang berbeda banget dibandingkan tim opening opposition. Dan kita dapat second, tim opening opposition first. Nah, kira-kira gimana itu? Padahal kita itu punya argumen yang berbeda. Nah, kata juri yang menilai itu, kita itu kurang di dalam membuktikan mengapa eksklusivitas kita itu lebih mudah terjadi. Dampak kita lebih eksklusif, mungkin lebih eksklusif dari segi certainty-nya, kepastian dan bagaimana itu terjadi di dunia nyata. Dan tim open opposition berhasil membuktikan itu. Nah, jadi gini, intinya itu adalah kita seringkali miss gitu, apalagi di closing kan, kita sudah melakukan poin berbeda, tapi kok nggak dikredit? Ya karena kita lupa sama meta debating. Kalau di closing itu, baterai laptopku low. Aku coba cas dulu ya, ambil cas sebentar. Wait ya. Kita lanjut. Ya jadi itu. Jadi dalam penilaian juri kita tuh penting untuk membuktikan ya kenapa
poin kita tuh lebih penting daripada tim lain supaya kita lebih mudah untuk menang. Jadi jangan sekadar kayak memberikan analisis pokoknya sudah mekanisasi banget, udah dikarakterisasi, tapi kita lupa nih dalam link back-nya membuktikan mengapa kita tuh lebih penting gitu dari segi dampak, dari segi framing dibandingkan dengan tim lain. Jadi ini penting banget apalagi di dalam debat British Parliamentary gitu. Oke. Ya, kemudian extensions atau ekstensi gitu. Jadi ini berkaitan dengan meta debating tadi. Jadi kita jangan langsung mengkredit poin atau analisis baru khususnya di tim closing gitu. Misalkan tim closing kita memberikan analisis baru, kita langsung nilai itu poin plus. Tapi di dalam perdebatan sekarang mereka tuh harus membuktikan kenapa analisis baru itu lebih mudah terjadi, lebih penting dalam segi BOP atau meta debating. Terus yang kemudian engagement. Nah, engagement ini berkaitan dengan sanggahan POI. Nah, sanggahan itu kita jangan asal menilai sanggahan. Misalkan kayak tim opposition itu langsung menyanggah, ini nggak akan terjadi karena ini salah, ini nggak terjadi dalam hal nyata. Ya, itu kita harus melihat sanggahannya ini cukup nggak. Mungkin misalkan kalau tim itu memberikan sanggahan, oh ini buruk karena ini tidak baik, misalkan tidak sesuai dengan interest dari si X atau si Y. Kalau mereka hanya menyampaikan statement itu sanggahan yang nggak cukup sebenarnya. Dan sanggahan itu harus dinilai lagi, apakah sanggahan atau respon yang diberikan sama tim lain itu pertama menginvalidasi poin lawan. Jadi misalkan kayak contohnya kita sanggahnya kayak gini, ini tidak benar karena ini akan menghancurkan bla bla bla. Nah, kemudian yang kedua mitigasi argumen. Nah, kalau sanggahan sampai ke tahap level mitigasi argumen itu biasanya kayak sudah menjelaskan mungkin kayak penjelasan analisisnya mengapa ini benar, kemudian memberikan penjelasan secara komparatif mengapa di sisi kita itu lebih baik gitu, kayak kita lebih eksklusif, lebih bagus dibandingkan tim lawan. Jadi misalkan tim lawan melakukan poin A, kita membuktikan kenapa poin A mereka itu nggak eksklusif atau nggak mungkin nggak cukup atau nggak efisien dan lain sebagainya. Nah, tahap yang level ketiga dalam sanggahan itu adalah memunculkan argumen to flip gitu. Gimana ya contohnya? Mungkin aku belum bisa contohinnya. Jadi kita intinya terus mendengarkan sanggahan itu apakah level 1, level 2 atau level 3 gitu. Kalau level 1 ya itu sanggahannya mungkin kurang pas gitu, kurang bisa kalau misalkan sanggahan level 1 ini menginvalidasi poin lawan itu diberikan terhadap analisis yang sudah kuat, misalkan analisisnya sudah dibuktikan banget sampai ke eksklusivitasnya. Jadi sanggahan level 1 ini sebenarnya nggak cukup gitu. Hanya sekadar menginvalidasi poin lawan. Tapi mereka dalam sanggahannya itu jika ingin menang, mereka harus membuktikan gitu. Kenapa kasus dari tim pemerintah itu nggak cukup gitu, nggak bakal terjadi melalui penjelasan mereka seperti itu. Oke, kemudian POI. Nah, jadi ini catatan buat kita yang suka nolak POI ya. Sebenarnya POI itu penting, apalagi kalau kita di Diogenes. Jadi biasanya kalau di tim opening itu mereka sangat dianjurkan untuk menerima POI dari closing. Begitu juga dengan closing gitu, harus sangat dianjurkan untuk menerima POI dari opening. Nah, POI ini menunjukkan engagement gitu, karena kan POI itu pasti isinya tentang pertama klarifikasi, kedua mungkin pertanyaan yang tajam, ketiga mungkin mengkritik poin-poin tertentu, dan biasanya dalam situasi yang sangat pokoknya close call, di mana decision atau keputusan itu sangat sulit gitu, karena ini mungkin sama-sama kuat atau seimbang, jadi bingung nih mau nilai dari mana gitu, mungkin ada deadlock di situ dan lain sebagainya. Dan biasanya para juri ini bisa mengidentifikasi POI diberikan nih, misalkan nih ada deadlock
di antara tim opening opposition dan closing government. Nah, ini kita lihat, mereka lihat engagement dari tim closing ternyata lebih bagus nih. Nah, tim closing itu memberikan POI yang mungkin bisa dikatakan menghancurkan atau mempertanyakan eksklusivitas dari tim opening opposition. Jadi bisa jadi closing government ini mendapat nilai lebih daripada tim opening opposition. Terus yang ketiga, kontradiksi gitu. Nah, ini kontradiksi mungkin kita pernah ngalamin ya. Misalkan kalau terjadi, nih misalkan kayak ada dua pembicara, nah satu pembicara ini membawakan tentang argumen A, tapi pembicara itu membawakan argumen B. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini, kita sebagai juri kita kredit statement yang pertama gitu, yang memang pertama kali muncul di dalam perdebatan. Dan untuk statement yang kedua dibawakan sama pembicara lain atau di analisis selanjutnya, kita abaikan saja gitu. Kita nggak usah over penalize, tapi kita cukup abaikan saja dan anggap itu nggak ada. Terus yang berikutnya, beri kredit bagi tim yang mengidentifikasi kontradiksi tim lawan. Misalkan kayak mereka kayak langsung point out kontradiksinya, dan kita bisa kasih nilai lebih gitu di sisi mereka, di sisi mereka. Kemudian yang berikutnya, jika tim penutup kontradiksi dengan tim pembuka, kasus tim penutup diabaikan. Jadi misalkan nih tim pembuka itu udah memberikan mungkin burdennya seperti ini, tapi kasus tim penutup itu dia burdennya berbeda gitu, dan bahkan kontradik dengan tim pembuka. Ya kita nggak langsung meng-over penalize si tim penutup ini, tapi kita mengabaikan aja kasus tim penutupnya gitu. Oke. Nah kemudian peran, kita bicara tentang peran. Yang penting untuk di note itu adalah ada whip atau pembicara kedua penutup. Nah, biasanya kalau kita mendengar whip itu memberikan materi baru, itu diabaikan saja, jadi nggak usah di-over penalize. Jadi, misalkan nih, waktu pas di debat, Fieri membawakan poin tentang bagaimana ini bisa, pokoknya menghilangkan barrier wanita dalam hal ekonomi. Tapi, terus aku sebagai whip membawakan bagaimana ini akan menjadi senjata kampanye yang bagus untuk feminis. Itu kan karena aku whip, jadi aku membawakan poin baru, itu sebenarnya nggak bisa dikredit gitu. Karena kan whip itu perannya nggak boleh memberikan materi baru, cukup mereka harus memberikan materi yang pokoknya ekstensi, framing, penjelasan, example, dan lain-lain yang mendukung penjelasan yang sudah disampaikan oleh membernya. Nah, jika whip ini memberikan hal baru, itu diabaikan saja gitu, anggap aja nggak ada. Dan yang kedua ini perlu diperhatikan, apabila whip memberikan materi baru secara implisit. Jadi, jadi misalkan aku memberikan kayak dalam sangkanya diam-diam memberikan poin tentang ini akan berguna bagi kampanye feminisme yang berikutnya. Dimana kampanye feminisme itu lebih eksklusif dan lebih aksesibel bagi masyarakat. Sedangkan di Fieri sebagai member itu nggak bilang itu sama sekali sebagai substansinya. Nah itu kita harus hati-hati gitu. Apakah sanggahan dari web, mungkin dari examples-nya, sanggahannya, komparatifnya itu ada materi baru. Terus kalau di dalam Asian Parliamentary itu dari reply speaker atau pembicara balasan, dan ya nggak diperkenankan membawa materi baru, jika ada diabaikan saja. Terus yang kedua, jadi kita jangan sampai kayak nggak mendengarkan penjelasan dari reply speaker, karena reply speaker itu biasanya penting gitu untuk kita mengetahui kira-kira mengapa metrik yang mereka bawakan itu lebih penting dibandingkan tim lain, kayak apakah mereka mampu mengidentifikasi classes yang dibawakan dan membuktikannya kenapa mereka memenangkan kelas tersebut di dalam perdebatan. Sampai sini ada yang mau tanyakan seputar assessing the debate atau menilai perdebatan? Izin nggak bertanya? Ya silakan Bisma. Oh ya, yang di slide sebelumnya boleh lihat Kak. Nah, yang bukan setelahnya lagi. Yang kasus tim penutup yang jika tim kasus penutup kontradiksi dengan tim buka, kasus tim penutup diabaikan. Ini contohnya se-ekstrim apa sih Kak yang harus diabaikan? Misalkan gini, misalkan mungkin aku kasih contoh sederhana. Misalkan di emosi dewan ini nge-ban alkohol. Nah,
si tim pembuka ini mereka membawakan ya kita akan memban alkohol dengan cara gini-gini. Tapi malah tim penutup di kasus mereka mengatakan bahwa kita nggak sepenuhnya ngeban alkohol, tapi kita akan memperbolehkan alkohol itu diedarkan gitu di mana-mana. Dan itu sebenarnya pertama itu udah kontradiksi kan dengan pembuka sebelumnya, dan which is itu memang kontradiksi dengan burden mereka sebenarnya dalam perdebatan gitu. Karena kan di dalam mosing itu memang dijelaskan kita fully ban alkohol. Nah jadi ketika tim penutup membawakan hal itu ya kita abaikan saja gitu. Abaikan saja, dan kita juga harus menilai juga dibandingkan dengan tim pembuka gitu. Nah biasanya kalau tim penutup nggak berhasil membuktikan kasus mereka dan memang udah ketahuan nih kayak kontradiksi dengan burden mereka ya udah kita nggak bisa mengkredit mereka gitu dan lebih baik mengignore atau mengabaikan kasus mereka seperti itu. Gimana ya? Oh jadi ya kalau gitu maksudnya kontradik dengan mosi malah ya, yang tidak perlu diabaikan. Nah kalau gitu kan yang itu kan slide berikutnya tuh yang WIP tidak boleh materi baru. Kayak di banyak lomba kayak itu tuh banyak materi itu malah dibawakan oleh WIP dan itu tetap di count gitu loh Kak sama juri-juri, itu gimana? Iya itu kesalahan umum sih sebenarnya ya. WIP itu nggak boleh pakai bawa materi baru. Ya kalau penjelasan yang baru boleh asal substansinya atau premisnya itu sama dengan dibawakan sama Fieri. Misalkan Fieri bawa poin tentang member. Misalkan Fieri bawa tentang sebagai member membawakan tentang bagaimana hal ini bisa menghilangkan barrier untuk untuk mengakses kampanye feminisme nih. Nah, misalkan aku membawakan kayak tentang poin ini. Bagaimana kampanye feminisme itu, bagaimana aksesibilitas kampanye feminisme itu lebih baik di sisi tim penutup. Dia jelaskan kayak lebih baik karena ini. Itu sebenarnya kalau dilihat aksesibilitas kampanye itu sudah berkaitan dan mengambil premis yang sudah jelas, penjelasannya sudah dijelaskan oleh member gitu mengenai menghilangkan barrier tadi. Nah itu masih boleh gitu, masih boleh di kredit. Tapi kalau sudah beda banget dengan poin mereka, jadi misalkan kayak kita mendengarkan Sintiwip ini mereka membawakan argumen, tapi kita melihat ujung-ujungnya kok mereka membuat atau memunculkan isu baru gitu. Misalkan di member membawakan isu tentang aksesibilitas, tapi kita di WIP itu kita dengarkan membawa isunya kepada mungkin yang memang nggak dibawakan di aksesibilitas, tentang mungkin kesetaraan, mungkin tentang baik buruknya hal ini gitu, dan keuntungan ekonominya misalkan. Nah itu sudah nggak boleh lagi gitu, kita diskredit ya, kita abaikan aja dari pembicara kedua tadi. Ya, kalau misalnya Pian ingat kayak kemarin yang waktu kita ikut yang ketemu Kak Daud Hamis Daud. Ya, itu kan Kak Hamis Daud tuh skornya bisa 83 tuh kan pakai materi something kayak materi baru. Nah katanya kayak kalau misalnya debatnya deadlock itu tuh WIP bisa menyelamatkan pakai materi baru tuh gimana Kak? Deadlock, WIP bisa membawakan materi baru. Gini, materi baru itu harus dinilai dari gini. Pertama, apakah materi tersebut itu membawa suatu isu baru gitu. Jadi misalkan yang kayak contoh tadi, kalau sampai membawakan isu baru itu sudah bukan burden dari WIP lagi gitu. Tapi kecuali kalau materi yang diberikan tuh ibaratnya masih membawakan isu yang sama, tapi penjelasan atau nuansnya itu berbeda, itu masih boleh gitu untuk membuktikan kasusnya tim penutup. Iya gitu ya. Kasih Kak. Ya jadi gitu sih ya, memang kadang-kadang ya bahkan juri-juri yang mungkin accredited juga bisa bias seperti itu ya, jadi wajar aja, namanya manusiawi. Tapi kita belajar ya jangan sampai hal ini terjadi lagi gitu. Kita harus melatih bias kita dan harus pokoknya harus peka deh, jangan sampai bias itu mempengaruhi kita dalam penjurian. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut ke yang selanjutnya. Oke, Nafisa, silahkan Nafisa. Ya kak, sorry kak, ini jaringan Nafisa rada ini jadi terlambat memberikan pertanyaan. Ya. Oke. Nafisa mau nanya kak. Halo, apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Ya, kedengaran. Nafisa, kayaknya mati lagi deh. Coba tes suara. Ada yang bisa dengar suara Nafisa nggak, guys? Nggak ada. Ya, hilang lagi. Tadi munculnya hilang. Atau di chat aja, Naf, kalau mau. Ya, nggak dengar suaranya. Ya, di mic-nya ngomong tapi nggak ada suaranya. I think delay itu Kak. Oke. Ya, nggak kedengaran, Naf. Jadi bisa di-chat aja. Ketik aja, nanti bakal jawab kok. Oke, kita move ke next slide ya. Pindah ke next slide. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari untuk part 2 ini, part 2 tadi. Oke. Kalau misalkan ada masalah jaringan bisa ketik di chat aja pertanyaannya. Oke. Setelah part 2 menilai perdebatan atau assessing the debate, masuk ke control process atau proses deliberasi. Jadi biasanya kita tahu 3 peran ini dulu deh sebelum kita masuk ke materi intinya. Pertama ada chair, ketua juri yang biasanya ada kalau kita lihat di TEBI itu ada tanda C. Itu biasanya juri yang memimpin deliberasi, juri yang mempunyai peran untuk menyampaikan penjurian oral, gitu, atau oral education, kemudian mengisi balap penilaian debat. Kemudian ada panelis. Di panelis itu dia sebenarnya juri juga, juri dan mereka berpartisipasi dalam deliberasi, menentukan ranking dan keputusan, membantu chair itu untuk memutuskan seperti apa perdebatannya. Tapi mereka nggak mengisi balap penilaian debat dan nggak menyampaikan penjurian oral. Tapi cukup membantu sampai situ aja. Kemudian untuk trainee. Nah, trainee ini itu bukan berarti juri yang buruk ya, tapi biasanya trainee itu dikatakan sebagai juri yang masih butuh pengalaman lebih gitu. Kalau chair itu biasanya dianggap juri yang lebih kredibel. Biasanya kalau dalam scoring tuh range-nya 8 sampai 10. Kalau panelis range-nya aku mungkin lupa 6 sampai 7 atau 5 sampai 7. Kalau trainee di bawahnya gitu. Jadi bukan berarti kayak trainee itu jelek, enggak, tapi trainee itu kayak kita masih pemula lah, kita masih perlu belajar gitu ya kan dalam hal memberikan juri. Tapi bisa jadi juga trainee itu sangat membantu dalam memberikan ranking dan membantu proses deliberasi. Jadi ada 3 peran juri yang ada di perdebatan. Kemudian dalam conference proses yang perlu kita perhatikan ada beberapa hal sebelum deliberasi. Nah, sebelum deliberasi ini biasanya sepengalaman aku itu kita mungkin ada waktu 1 sampai bahkan maksimal 3 menit ya untuk membaca catatan kita kembali dan untuk mengkonfirmasi hal tertentu. Misalkan kita di dalam perdebatan itu kita udah ada decision-nya. Biasanya aku kayak gitu sih, kayak sudah akhir perdebatan itu aku udah ada decision-nya, tapi masih ragu-ragu nih gini. Jadi biasanya ambil waktu 2 menitan gitu untuk baca-baca lagi untuk meyakinkan decision-nya gitu seperti apa. Tetapi biasanya kalau misalkan dalam waktu 2 menit itu masih ragu-ragu, kayak rankingnya masih ragu-ragu, mungkin masih belum jelas, itu nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena kan nanti keputusan finalnya itu akan baru ada pas di proses konsensus bersama. Jadi misalkan kita dalam proses 2 menit itu kita baru menentukan kayak bingung nih, kayak baru opening aja yang menentukan. Opening misalkan nih kayak kita sudah kayak ada inisialnya gitu. Kalau first-nya misalkan di bagian opening, tapi kita berikutnya untuk closing kita nggak tahu ranking berapa, misalkan closing government-nya third kah, atau mereka fourth kah, atau closing opposition yang third. Itu nggak
Jadi biar kalau masih ragu-ragu nanti, karena itu akan didiskusikan bersama dalam proses deliberasi. Nah, terus yang ketika deliberasi, biasanya gini, kalau biasanya chair, misalkan kalau ranking kita itu sama semua nih, itu idealnya gitu ya, enak sama semua nih keputusannya itu langsung enak aja gitu, jadi nggak perlu yang deliberasi yang lumayan panjang dan lain sebagainya. Tapi kalau ada perbedaan, pasti sangat mungkin ya perbedaan pendapat itu, bahkan sampai ada yang split gitu. Jadi itu sebenarnya wajar kan dalam deliberasi. Biasanya kalau ada perbedaan pendapat, itu chair perannya itu dia mempersempit atau memfokuskan pembahasan gitu mengenai perbedaan pendapat. Sebenarnya kayak gini, misalkan aku sebagai panelis, posisinya gini, misalkan closing government itu 1, closing opposition 2, opening government 3, opening opposition 4. Tapi si chair atau mungkin juri yang lain tuh decisionnya berbeda. Mungkin aja kayak closing opposition 1, closing government 2 gitu. Nah, misalkan perbedaannya itu ada di top half-nya gitu. Closing government-nya kan aku first. Tapi kalau juri lain closing government itu third, as second, closing opposition first. Nah, di situ biasanya kalau ada perbedaan di hal itu, di ranking seperti itu tuh fokusnya di situ biasanya. Jadi sebagai juri, ya entah itu kita chair, panelis atau trainee, kita jangan membahas hal yang di luar fokus tersebut. Fokus membahas hal situ saja. Misalkan kalau kita panelis nih, chair nanya, kenapa kamu memberikan closing opposition to first daripada closing government? Kita harus jawab gitu. Jangan kita melebar ke opening government lah atau ke opening opposition, tapi kita fokus pada komparatif itu, kenapa closing opposition tuh unggul daripada closing government menurut pemahaman kita gitu. Nah, kemudian kalau ada konsensus, ya syukurlah ya, alhamdulillah. Kalau bahkan sudah deliberasi tidak memungkinkan, mungkin sudah waktunya udah mepet lah, tapi masih belum ada titik terangnya nih, belum ada kayak suatu suaranya atau unanimous decision, itu biasanya dia akan voting untuk menentukan keputusan. Jadi biasanya kita mungkin kadang-kadang melihat kayak ada split decision gitu, split decision antara juri ini dan juri itu. Jadi siapa yang paling banyak votingnya itu yang menang gitu. Kemudian yang keempat, jika keputusan sudah final, chair akan mengisi babak penilaian. Jadi yang mengisi speaker skornya ya bakal chair. Ya, tapi kita sebagai juri lain, mungkin entah itu panelis atau trainee, kita membantu memberikan pendapat juga, kira-kira speaker skornya nih bagusnya berapa untuk pembicara A, pembicara B, dan chair yang akan mengisinya di ballot. Oke. Ini ada tips ketika dalam proses deliberasi nih, menurut pengalamanku pribadi, mungkin teman-teman silakan kalau mau menambahkan. Pertama, ya pembahasan itu tadi harus spesifik sesuai topik yang dibicarakan. Jangan, kalau bisa itu kita jangan bertele-tele, kita fokus ringkas dan fokus kepada topik yang memang sedang dibahas. Terus yang kedua, penting untuk konsensus. Ya, pokoknya kita dalam deliberasi itu bukan soal kita memenangkan pendapat atau memenangkan perdebatan, tapi ini membuat penjurian itu berbeda dengan perdebatan ya. Karena perdebatan itu kan kita membuktikan mau poin kita tuh lebih unggul dan lain sebagainya, tapi di dalam juri kita harus mendengarkan pendapat dari juri-juri lain gitu, atau bisa dibilang exchange of thoughts. Jadi penting banget untuk kita bisa melihat perspektif dari juri-juri yang lain dan berdiskusi bersama gitu untuk menemukan titik terangnya. Kemudian ketiga, jelaskan pendapat Anda. Ya, jelaskan pendapat Anda itu dengan ringkas dan jelas gitu. Jangan bertele-tele dan supaya meyakinkan gitu. Kemudian yang keempat, dengarkan pendapat juri lain dan pertimbangkan gitu. Jadi jangan semata-mata kita mungkin misalkan kayak gini, kita jadi chair, terus kita malah pokoknya kekeh banget dengan decision kita, nggak mau mendengarkan dengan panelis-panelis yang lain tuh tidak diperbolehkan ya, nggak bagus, karena kita harus juga terbuka dengan penjelasan juri lain. Siapa tahu kan penjelasan juri lain justru membawakan perspektif yang baru atau bahkan mungkin lebih komprehensif, mungkin mereka address isu yang sangat penting dalam perdebatan dan sebagainya. Jadi intinya kita harus mendengarkan pendapat juri lain, terlepas dari mungkin posisinya bahkan trainee sekalipun, kita harus bisa mempertimbangkan pendapat yang mereka bawakan.
Kemudian yang kelima itu jangan bias dan egois ya berkaitan. Pokoknya hilangkan bias kita mungkin dari segi ideologi kita, keyakinan kita, partai kita bahkan. Ya itu tidak boleh bias dan juga jangan egois gitu. Kemudian jangan AFK. Ya pokoknya jangan pasif di debat kayak jangan AFK. Dan kita harus aktif juga meskipun kita akan training, pokoknya aktif juga mendengarkan perdebatan dari awal sampai akhir dan aktif juga dalam berdiskusi. Oke. Sampai sini dia menanyakan soal kontrol proses. Ya. Mungkin menyampaikan pertanyaan Nafisa yang tadi ya. Atau kalau mau Nafisa udah aman? Oke, aku bacakan aja ya kayak. Kalau ini yang slide yang tadi Kak, yang dari yang masalah ya itu kayak kalau identifikasinya untuk tentang derivatif tuh kayak gimana ya Kak? Kayak identifikasi kalau closing itu derivatif gimana? Biasanya kan ada tuh closing yang bawain argumen opening tapi lebih dielaborasi apakah itu deriv enggak. Intinya kayak kalau misalnya extensionnya opening itu termasuk derivatif enggak? Saya juga punya pertanyaan gitu. Paham. Maksudnya kayak tim closing itu mereka pokoknya argumen mereka tuh premisnya sama ya dengan opening, tetapi mereka kayak mungkin memberikan analisis step by step, kemudian mekanisasinya gitu ya. Ya mungkin kayak gitu. Oke. Kayak lo punya beberapa pendapat nih. Pertama itu bisa dijadikan kredit bagi closing government. Memang kalau misalkan kalau kita melihat opening government itu nggak menjelaskan memang dampak, mereka cuma menjelaskan dampak tapi analisisnya nggak ada gitu, masih kurang. Dan closing government tuh bisa sih mengambil analisis itu ya kan, dan memekanisasinya bisa seperti itu dan itu bisa dikredit. Dan tapi kalau misalkan opening government tuh sudah membawakan analisis yang sama, sedangkan closing government ya analisis yang sama juga gitu, mungkin ditambahin mungkin mekanisasi sedikit dan lain sebagainya, dan mekanisasi mungkin bisa jadi mekanisasi yang berbeda. Nah, karena misalkan kalau ada kedua belah tim ini memberikan analisis yang berbeda, misalkan analisis dari opening government sudah cukup nih membutuhkan dampak yang mereka sudah sebutkan, dan tetapi di closing government mereka memberikan analisis yang berbeda. Nah ini makanya biasanya kalau ada seperti ini, itu juri harus melihat lagi logical analisisnya, kemudian framing yang mereka sampaikan atau weighingnya. Dan di closing punya burden. Kenapa analisis yang mungkin mekanisasi yang berbeda dibawakan sama tim closing government itu lebih penting dan jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan tim opening government. Misalkan tuh di dalam kasus di mana kedua belah tim itu memberikan sama-sama analisis yang bagus, yang struktural, tapi analisisnya berbeda. Tapi kalau misalkan di analisis kayak opening government-nya memang nggak bawa analisis sama sekali, kosong, dan closing government mengisi bolong-bolongnya itu masuk di kredit. Oke Kak. Tapi apa bisa overcome OO-nya nggak misalnya? Atau kalau misalnya sebagai CEO kayak gitu bisa overcome OO-nya nggak? Maksudnya closing government overcome OO ya? Kalau misalnya dia dari paid ya dengan openingnya, apakah tapi dia bisa nggak overcome gitu? Nah ini yang bagus. Kita kalau misalkan kita melihat closing government tuh mampu overcome opening government, bukan berarti dia mampu overcome opening opposition. Kenapa? Karena opening opposition itu siapa tahu opening opposition mereka kasus mereka tuh bagus, mereka sudah membuktikan kasusnya dengan baik. Dan inilah peran kita tuh sebagai juri harus bisa melakukan holistic judging atau menjuri secara holistik dengan membandingkan apakah closing government ini sudah cukup belum, udah lebih bagus belum daripada opening opposition. Jadi intinya perbandingan lagi, melakukan comparative judging di dalam perdebatan semua bench. Oke, pusing ya. Ya memang seperti itu. Oke, gimana Nafisa? Oke, suara Nafisa aman nggak? Aman. Oke deh. Ini Kak Esther, Nafisa mau nanya. Si closing ini kan biasanya rawan derivatif ya? Iya. Nah, kan closing rawan derivatif. Nah, semisal si closing ini nih mereka tuh ngebawain argumennya sama kayak opening, tapi mereka tuh kayak bisa ngeelaborasi parameter elaborasinya itu gimana sih Kak, biar mereka tuh nggak derivatif gitu loh. Parameter elaborasi.
gimana ya, ini masalahnya beda sih yang soal parameter elaborasi. Tapi intinya begini, kayak misal kalau biasakan kalau opening government tuh melakukan dampak, tapi dampaknya tuh nggak likely muncul karena analisis mereka tuh masih bolong. Nah, tetapi kalau misalkan kita lihat, analisis si dampak diberikan sama opening government ini masih belum terasa nih karena analisis mereka masih kurang. Tapi pas kita dengar di closing, dampak yang dijelaskan sama opening government tuh lebih jelas, lebih terasa gitu, dan lebih masuk akal untuk terjadi di dunia nyata. Ya, harus dikredit seperti itu. Jadi jadi memang itu butuh pengalaman ya dan eksperimen gitu untuk melihat apakah closing government ini mampu untuk menaklukkan opening government atau justru tidak. Tuh. Gimana? Berarti ini ya Kak Esther, kalau mereka tuh mampu ngasih dampak yang lebih jelas, berarti closing yang bisa memenangkan daripada opening ya Kak? Meskipun Ya, argumennya sama. Iya, tapi dalam catatan kalau opening government-nya itu memang nggak jelas sama sekali, nggak jelas gitu. Misalkan kayak mereka sangat kurang di dalam analisisnya gitu. Jadi dampak yang mereka bawakan kalau kita dengar sebagai juri tuh kok nggak bakal terjadi ya. Mereka cuma langsung bilang secara simplistik, oh ini bakal terjadi. Tapi kemudian closing government datang nih bawakan beberapa analisis struktural 1, 2, 3 gitu, dan mereka explain-nya dengan baik. Jadi dampak itu bakal lebih terasa dan kita bisa mengkredit di tim closing government karena mampu memekanisasi dampak atau hal yang disampaikan sama tim opening government. Di Ferry ada raise hand. Ferry mau bertanya atau menambahkan atau apa? Mau nambahin sih. Jadi gini, itu tuh sebenarnya ada tipsnya ya. Kalau misal kalian nge-edu itu, kalian itu kan nggak mungkin kayak nulis apapun yang diomongin ya. Mungkin emang notanya kayak gitu, tapi kan kalian tuh nulis tapi kalian juga memahami apa yang kalian dengar gitu loh. Nah, itu tuh perlu ditandai ya teman-teman. Ini tipsnya tuh kalian harus nandai. Misal kayak argumennya tuh nggak jelas atau mungkin dari satu premis itu tuh ada yang belum terjawab, mungkin kalian bisa kasih tanda tanya di belakang kalimatnya. Atau mungkin ada satu kata kunci yang masih nggak clear, kalian bisa kasih tanda apa aja gitu, terserah kalian ya, yang kalian itu tuh nyaman dan kalian tuh mungkin nanti notice ketika kalian tuh nge-review catatan kalian. Nah, mungkin kan kalau udah opening debate selesai ya, nah mungkin kan kalian kan bisa lihat-lihat dulu apa aja sih yang belum kejawab di opening. Nah, nanti kalau misal closing masuk dengan premis yang sama tapi bisa menjawab yang kalian tandai itu, jadi walaupun premisnya sama kayak opening tapi yang kalian kasih tanda tanya itu tuh lebih terjawab di closing, berarti closing itu tuh nggak derivatif, alias closing lebih menang daripada government walaupun kayak kelihatannya tuh derivatif gitu. Thank you Ferry. Oke, thank you. Nah, itu jadi contohnya. Ini contohnya nih, mungkin kasih contoh kasus ya ketika menjuri. Pertama, si opening government ini membawakan prinsip kayak kenapa mungkin ini tentang ekonomi ya, kayak kreditor itu harus bertanggung jawab sama resesi ekonomi gitu. Mereka memberikan dampak secara prinsipal. Dan udah, prinsipal mereka itu udah sampai situ doang, kayak alasan ya, pokoknya mereka jelaskan alasannya kenapa, karena kreditor ini itu nggak baik, karena mereka kurang terpercaya, mereka lebih profit oriented. Nah, tetapi masih missing di opening government dibandingkan dalam burden-nya itu, dalam burden motion-nya itu ya impact-nya gimana, bagaimana itu manifestasinya gitu, dan ke dampak bagi maksudnya kayak outcomes-nya dari prinsipal itu seperti apa. Dan ketika closing government itu mampu mengambil outcome itu, menjelaskan bagaimana outcome-nya itu terjadi, yang ini memang sempat hilang di opening government, closing menang. Gitu. Itu contohnya ya. Mungkin banyak lagi skenario lain yang bakal kalian temui kalau misalkan menjuri. Kayak gimana Nafisa? Oke, aman Kak Esther. Terima kasih Kak Esther, terima kasih Adi. Oke. Ada lagi? Oke, 3, 2, 1. Oke, nggak ada lagi ya. Mungkin bisa dilihat aja kalau ada pertanyaan. Oke, yang keempat, oral adjudication. Ya, biasanya oral adjudication rata-rata maksimalnya 10 menit ya, bagi chair-nya untuk memberikan OA.
Garis. Dan biasanya kalau oral adjudication itu juri mengumumkan rankingnya langsung dan justifikasinya kenapa. Nah, dalam justifikasi ini perlu di note itu harus holistik perbandingannya. Jadi apalagi kalau di BP ya, di BP itu kita harus melakukan 6 perbandingan. Jadi gini contohnya, misalkan decision-nya mungkin opening government first, pertama, opening opposition second, closing government third, closing opposition fourth, kayak gitu. Kita jangan membandingkan kayak gini, opening government itu lebih unggul karena ini. Tapi kita malah langsung habis opening government kita langsung ke opening opposition. Tapi tanpa membandingkan misalkan kayak gini, opening government tuh kenapa lebih unggul dari opening opposition, terus kenapa lebih unggul dari closing government, dan kenapa lebih unggul dari closing opposition. Ya, contohnya kayak Abisma. Jadi cuma compare kayak third versus fourth, terus second versus first gitu. Itu nggak holistic. Jadi kita harus membandingkan tuh 6 perbandingan biasanya. Misalkan kayak OG, OO, CG, CO. Jadi kita harus membandingkan OG pertama. OG kita bandingkan kenapa lebih unggul dari OO. Terus kita habis itu kita bandingkan lagi dengan CG. Terus kita bandingkan lagi dengan CO. Oke, kemudian kita masuk ke OO lagi. Kita bandingkan OO dengan OO kan tadi sudah dengan OG nih. Sekarang OO dibandingkan dengan CG. Terus OO dibandingkan dengan CO. Nah, baru kelas comparisonnya itu ya CG. Karena CG sudah di-compare tadi dengan OO dan OG, sekarang kita meng-compare CG dengan CO. Jadi semua tim itu kita mendapatkan kesempatan comparisonnya itu 3 buah. Tapi kalau dan dikalkulasikan jadi 6 comparison gitu. 6 perbandingan. Gitu. Nah, jarak, jadi makanya kalau kita melihat kayak juri-juri pada umumnya itu memang perbandingannya seperti itu. Jadi dijelaskan misalkan CO kenapa lebih unggul dari CG, terus dari OO, kemudian OG, terus kemudian seterusnya. Dan untuk cara penyampaian itu biasanya ada yang pakai urutan kronologi, kayak urutan perdebatannya start dari OG kemudian sampai CO. Tapi ada juga yang melalui ranking, kayak misalkan rankingnya first OG, ya misalkan dari OG duluan, atau mungkin yang dari fourth dulu sampai ke baru yang paling atas. Kalau aku pribadi sih suka kronologi ya biasanya gitu. Dan ini tergantung preferensi kita sih kalau soal cara penyampaian OA. Terus yang ketiga, sampaikan dengan jelas dan ringkas, nggak usah bertele-tele, pokoknya jelas gitu. Kita pokoknya nggak usah kita nyebutkan lagi argumen yang sudah disampaikan sama tim, tapi kita langsung to the point aja, kayak misalkan opening government kenapa menang dengan opening opposition, ada satu kelas pertama ini, dan opening government kenapa menang, bla 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 bla, udah gitu doang. Nah, kalau misalkan kita membahas misalkan OO versus CG, soal framing yang diberikan, framing OO kenapa lebih masuk akal karena bla 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 bla, CG kurang ini, udah jadi OO yang menang kayak gitu. Jadi kita nggak usah bertele-tele, jangan, pokok to the point aja di dalam melakukan perbandingan. Kemudian yang keempat, ini nggak wajib memberikan komentar umum atau yang namanya general comment, kecuali memang sangat diperlukan untuk klarifikasi, karena saat ini debat itu komentar umum tuh kayak dianggap sesuatu old fashion. Tapi ini catatannya, kalau misalkan dia sangat diperlukan, itu memang boleh sih, boleh aja, sah-sah aja untuk dilakukan. Kalau misalkan kita melihat kayak debat ini sangat kurang dalam bidang apa, ini misalkan pengalaman debatnya itu kayak kacau banget gitu dalam soal setup-nya. Jadi kita bisa klarifikasi setup-nya memang dalam general comment kita bisa klarifikasi kalau setup dalam perdebatan ini sangat kacau gitu, dan tim-tim ini setup-nya itu beda-beda. Dan kita bisa menjelaskan kayak kita akan menilai berdasarkan apakah tim yang mana yang berhasil untuk menjelaskan dampak mana yang lebih terjadi di realita gitu, dan baru bla bla bla. Biasanya kayak komentar umum pada umumnya itu dibawakan untuk apa ya, kayak kita tuh mengklarifikasi apa yang akan kita nilai gitu, dan memang apa yang memang harus diberitahukan dalam perdebatan seperti itu. Tetapi yang terakhir tuh jangan memberikan feedback konstruktif ketika penjelasan oral. Kita karena feedback konstruktif itu biasanya diberikan kalau habis debat ya biasanya. Dan feedback pokoknya kayak misalkan kita dalam OE kita memberitahukan kayak gini. Dan
kasus jika kalian bisa melakukan kasus ini bla 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 bla. Nah, itu termasuk feedback konstruktif yang harus dihindari di dalam penjurian oral. Karena penjurian oral itu kita menyampaikan kayak ya decision kita aja gitu dan alasannya kenapa. Jadi jangan sampai feedback konstruktif, karena biasanya feedback konstruktif kan perannya coach. Jadi biasanya pada umumnya di dalam permainan debat, feedback konstruktif itu dikasih tahu secara kayak secara personal ya, kayak mungkin habis debat setelah OA kayak gitu. Ini ada chat. Ya sedih. My favorite monarchs meninggal. My favorite monarchs. Kehabisan stok darah muda dia. Ya. Nah, nih kita sekarang ke speaker score. Oke, ini speaker score ya. Dan perlu diperhatikan speaker score itu jangan memberikan asal-asalan gitu. Jadi misalkan kalau kita, wah ini mereka poin-poinnya bagus-bagus gitu, kita langsung kasih 90 terus 100. Enggak, kita harus biasanya kalau dalam memberikan speaker score kita harus melihat kayak panduan gitu atau guidebooknya yang diberikan sama turnamen tersebut. Dan pada umumnya biasanya itu pakai WDC ya, WDC punya yang paling terakhir sekarang 2022 nih. Ini yang WDC yang 2021 ya ini ya. Iya 2021 kayaknya deh. 2022 aku lupa. Tapi masih relevan ya, masih. Pokoknya ini terbaru banget. Ini bisa dilihat ya dari speaker score-nya dari yang 95 sampai 100, kemudian 83 sampai 85. Nah, jadi ini yang tinggi, biasanya tinggi-tinggi. Yang biasanya mungkin terjadi di WDC ya. Speaker score pemikiran 20. Lebih batas ya, unlimited. Nah, ini kemudian dari 7982. Mungkin kita pernah berpikir kok ada yang dapat 78. Ya, karena 78 bisa jadi argumen mereka itu ya mungkin lebih misalkan exclusively relevan, mereka punya eksklusivitas yang mereka buktikan dengan baik yang dengan relevan sesuai emosinya, kemudian tetapi mereka juga kadang-kadang bisa kurang dalam bagian analisis, argumennya masih bisa simplistik dan bakal rentan dengan kompeten responses atau responnya sangat kuat gitu. Dan mungkin kita itu pasti berbeda kan kualitas yang 78 atau 76 dibandingkan dengan 73 75. Ini kalau kita lihat di deskripsinya, kalau di 75 kan arguments are almost exclusively relevan, jadi hampir relevan, tetapi biasanya argumennya ini kayak gagal untuk mengadres isu yang sangat penting dalam perdebatan. Mungkin misalkan mereka gagal untuk membuktikan setup mereka, framing mereka, dan analisis mereka kenapa lebih penting gitu. Kayak gitu. Jadi beda-beda ya dari setiap speaker score ini, rentangnya itu mereka penjelasannya atau deskripsinya beda-beda. Ya, jadi kita tipsnya ya kalau dalam menjuri memberikan speaker score ikuti panduan yang tersedia. Oke. Nah, sekarang kita pertanyaan yang terakhir, apa yang kalian dapatkan dari sesi ini? Jadi kita sharing nih dari materi-materi yang disampaikan sebelumnya dari A sampai Z. Kira-kira apa yang kalian dapatkan sih dari sesi ini? Mungkin ada yang mau membagikan atau mau demo? Semua speech itu matters gitu loh, kayak semua speech itu tuh penting. Terus juga tadi ini kita harus ngebawain BOP yang seimbang, jangan yang satu berat di satu sisi gitu loh. Nah, kadang-kadang nafsu tuh salahnya tuh bisa di situ, Kak. Bisa. Halo? Iya. Ya, sorry nge-lag ya tadi. Ya, biasanya bisa berat di satu sisi, jadi lebih tahu kalau ternyata emang harus seimbang secara holistik dari dua belah pihaknya itu. Dan ya tadi tambahan juga tentang derivatif tadi, kadang bisa bingung juga Kak kalau yang opening sama closing ini buat parameter apakah dia derivatif atau enggak itunya. Tapi overall ilmunya sangat bermanfaat. Bismillah. Ya, bismillah, semangat.
Ya, semangat Nafisa. Semangat juga Kak Esther. Oke, N1 ya. BTW, apakah kalian udah mengerjakan tes edu, guys? Apa Sudah. Udah. Gimana? Sudah. Susah nggak? Nafisa dulu. Susah-susah enggak sih sebenarnya. Yang bikin susah itu deadline. Maksudnya ngerjainnya tuh deket-deket deadline. Waduh. Tapi pertanyaannya itu loh yang rada menjebak kalau nggak dibaca benar-benar. Kalau aku masih lebih sulit pro-amps. Iya sih, to be honest, argumentum tuh kalau masih tes edu tuh kayak susah banget nggak sih? Iya. Iya. Dan Oyundi sih karena udah sering ekre, ya syukur masih ya ibaratnya nggak susah lah gitu. Ya amin semoga sama. Semoga bisa yuk. Ya semoga Ngecer 6 round. Ketasi. Amin. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Oh ya guys, iya jadi nanti apa ya? Kalau soal derivatif tadi, ya jadi perlu diperhatikan juga ya, karena setiap mungkin bisa jadi opening government, closing government tuh analisisnya mereka sama-sama bagus gitu, dan closing government bisa sangat berbeda dalam menyampaikan suatu argumen, tapi perlu dilihat lagi gitu, dibandingkan lagi apakah mana yang lebih likely to be happen gitu, yang lebih eksklusif, apakah mereka mampu menjelaskan framing atau meta debating tadi, bagaimana mereka lebih penting gitu dalam perdebatan dibandingkan tim opening atau ya gitu. Oke, lagi yang mau sharing mungkin dari yang itu deh ya, angkatan 2021, Fahdina atau siapa nih? Ya Fahdina. Yang lain mana ya? Coba baru. Tadi rasanya banyak deh. Oke, mungkin Fahdina mau sharing, atau mungkin Tasya mau sharing. Bentar, sharing apa ini Kak? Dari tadi ceket-ceket belum dengarnya Kak. Ya nggak apa-apa, sharing aja apa yang kamu dengarkan tadi. Mungkin point of view gimana dari ini sesi adjudicating tapi membantu dari kalian para debaters masih gitu loh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tapi kalau salah Cimeu ya. Karena dari awal tuh ceket-ceket juga, WP kosan memang agak dajal ya. Ulun yang poin ulun tangkap tuh kayak kita jadi adjudicator itu harus neutral banget loh gitu. Nah kalau secara to the point-nya neutral banget. Maaf ya kalau di record, harus neutral secara to the-nya nih. Kita tuh nggak boleh ngebiasin, kita tuh harus dengarkan semuanya dengan baik, terus kita pertimbangkan juga antara tim government sama opposisi itu kayak gimana. Jangan langsung nilai aja karena misalnya argumen si A bagus gitu loh, terus argumen yang lain tuh dilupakan gitu loh, kayak udahlah argumen A aja yang paling bagus kayak gitu. Itu tuh sebenarnya kayak kurang profesional ibaratnya. Jadi ya kata Kak Esther tadi harus didengarkan semuanya, a good listener, dan juga dipertimbangkan biar itu tuh ibaratnya fair and square lah pokoknya untuk semua para debaternya. Jadi memang diperlukan banget adjudicator ini orangnya pendengar yang baik, dan walaupun ibaratnya kalau nggak terlalu paham mendalam tentang teori-teori atau apapun yang dibawakan oleh para debater, setidaknya dia tuh berpikir dengan logik gitu loh. Oh argumen ini kalau untuk mosi ini apakah valid nggak sih, kayak gitu, secara human being lah berpikirnya. Jadi ya mungkin segitu aja dari ulun Kak, takutnya makin menyeleneng nanti. Ya nggak apa-apa buat Tasya, ya it's okay. Aku agree by the way. Ya nggak boleh kata nanti di ban YouTube. Oke, thank you Tasya. Oke, jadi inilah mengapa kayak aku mendengar kayak kutipan kalau debater itu belum tentu bisa menjadi juri yang baik, tapi juri yang baik itu pasti debater yang baik. Wes. Ya kan? Oke, ya jadi ya pernah dengar dari siapa aku lupa gitu. Jadi kita kalau belajar menjuri itu
ini keuntungan kita belajar juri itu daripada debating yang sepengalamanku ya. Pertama pressure-nya kurang dibandingkan debating. Karena kalau debating 15 menit itu kan kita fokus gimana ini ya, kita sebawakan apa ya gitu terus tanding sama tim lain. Tapi kalau jadi juri saya begitu sabar Bisma, nggak apa-apa kok. Kayak jadi kalau di juri itu kayak 15 menit tuh masih bisa lakukan ritual dalam debat, ritual BAB, masih bisa ngehe-ngehe gitu. Datang bisa, tapi nggak gitu juga, maksudnya kayak ya paham emosinya, oh gini udah kayak persiapan catatan dan lain sebagainya. Tapi di situ kayak less pressure gitu dibandingkan dengan debating. Dan yang paling penting kedua itu adalah kita bisa bisa melihat kayak oh ternyata debat ini secara keseluruhan seperti ini gitu, dan kita bisa tahu oh si opening government ini argumennya seperti ini yang kurang nih dari opening government, yang dimana kalau kita dalam perdebatan kita seringkali nggak sadar gitu. Jadi gini, misalkan seringkali kalau terjadi di dalam debat mungkin dari kita di closing government kita udah bener bawa-bawakan betul-betul mekanisme yang bagus dan lain sebagainya, tapi kita masih dapat mungkin second, nggak dapat first gitu dibandingkan tim lain. Kita malah padahal kalau menurut kita sudah punya analisis gini, tapi kok masih kalah gitu. Tapi kalau kita jadi juri, kita bakal lebih peka gitu. Oh, ini nih yang kurang dari closing, meskipun mereka analisisnya bagus, karena mereka kurang meta debating, kurang framingnya. Nah, terus ada dari Fieri. Ya, kalau solo cherry ya, ya kamu kalau jadi panelis mungkin agak sedikit kurang pressure-nya kalau jadi trainee atau panelis. Tapi kalau jadi solo chair itu memang pressure, apalagi kalau di talk room. Ya, ini pengalaman berharga dari Bisma. Nggak apa-apa, jadi cerita anak cucu gitu. Oke, itu sih guys. Jadi intinya tuh penting banget ya. Pokoknya kesempatan ngindap atau menjuri itu jangan disia-siakan gitu, karena di situ kita bisa melihat gitu dari perspektif ketiga gitu, perdebatan terjadi seperti apa, dan banyak keuntungan yang kita bisa pelajari yang mungkin kita bisa terapkan di dalam skill debating kita. Kita sudah tahu kayak oh ternyata kalau closing government tuh butuh penjelasan lagi kenapa argumen mereka penting di samping mekanisasi yang mereka udah jelaskan. Jadi kita sebagai kalau di tim closing ya harus begitu juga. Ikut ya, jadi ajakan call to actionnya yuk ikut in-depth atau juri independen. Jadi kalau ada buka pendaftaran independen juri, ikut aja gitu, nggak apa-apa. Pokoknya ikut aja gitu, bebas aja mau ikut yang mana. Apalagi yang debat Inggris banyak banget tuh, jadi bisa diikutin. Ini ada Founders Trophy, kemudian ada Novet lagi, jadi bisa diikutin tuh. Yuk. Karena juri di Kalimantan Selatan kurang guys. Ya, jadi kita jadi next generation ya, next juri. Oke, ya sampai sini untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas terkait materi ini? Oke, Ulun mungkin yang tadi tertahan untuk masalah oral education yang secara kronologis ya Kak. Yang oral education secara kronologis. Misalnya gini, kita mulai dari OG misalnya. Tapi OG itu sudah ada decision nih, OG first. Kenapa OG melebihi OO? Kenapa OG melebihi CG? Kenapa OG melebihi CO? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah next ke OO, apa perlu lagi compare kenapa OO tidak lebih baik daripada OG, atau cukup OO lebih baik daripada CG sama CO aja? Perlu dong OO dibandingkan dengan OG. Perlu. Jadi gitu, kenapa lebih baik, tidak lebih baik daripada OG. Oh ya, tapi kan kita waktu menjelaskan OG, kita sudah menjelaskan kenapa OG lebih baik daripada OO. Nah, ketika kita di sisinya OO, perlu nggak kita menjelaskan lagi kenapa OO tidak lebih baik daripada OG misalnya gitu? Oke, aku jadi kasih demonstrasi kalau yang kronologi ya. Jadi kronologi kalau biasanya bakal kayak storytelling gitu. OG membawakan poin ini yang paling penting tuh menurutku di kasus mereka. Terus aku ceritain lagi, OO nih bawakan
ini sebagai respon pada OG. Nah, tapi saya tuh langsung nilai kenapa respon OO itu tidak cukup untuk OG misalkan untuk take over kasusnya OG, atau cukup sufficient take over kasusnya opening government. Baru ceritain poin pertama, di opening position mampu mengurangi apa-apa gitu. Pokoknya jelaskan seringkasnya dan sejelasnya. Baru biasanya opening dulu kan, di compare dulu OG terus kemudian OO. Nah, kemudian masuk ke closing government. Now enter to closing government. Closing government brought a main idea about number 1, number 2. Nah, baru di-assess. Nah, closing government, even though they bring new material, why they cannot go over opening oppositions under several reasons. Number 1, closing government mungkin poinnya ini tuh nggak cukup buat men-tackle poinnya opening opposition yang ini gitu, karena kurang ini. Pokoknya jelaskan gitu secara runtut. Kemudian after compare to opening oppositions, compare lagi ke opening government gitu. Oke, jadi jadi bukan per bench ya, tapi per siapa yang menyebutkan duluan kayak gitu ya. Maksudnya per benchnya kayak mulai dari OG dulu. Kita OG analisis kenapa OG lebih baik daripada OO, kenapa OG lebih baik daripada CG, OG kenapa lebih baik daripada CO gitu. Terus alasannya 1, 2, 3 gitu. Nah, terus ketika kita maju ke sekarang kita analisis OO. Kenapa saya pernah dapat model adjudicating yang model kayak gitu. Kenapa OO nggak bisa lebih baik daripada OG, itu penting nggak? Atau langsung aja? Kan sudah dijelaskan tadi kenapa OG lebih baik daripada OO misal. Sebenarnya kalau sudah dijelaskan perbandingan OG dan OO, ya nggak perlu lagi untuk menjelaskan di yang kedua. Misalkan OG sudah dibandingkan dengan OO. Untuk mempersingkat waktu ya supaya lebih ringkas, nggak usah lagi kayak OO dibandingkan dengan OG, kan sama aja jadinya gitu. Oh ya. Jadi perlu gitu. Oh, kalau di ranking berarti gimana Kak? Jadi misalnya OG first, second OO. Berarti first kenapa lebih baik daripada sisanya, second kenapa lebih baik daripada third dan fourth, third kenapa lebih baik daripada fourth gitu, cukup? Ya cukup gitu aja sih, biar menghemat waktu. Oke. Terima kasih Kak. Oh ya, sama ini ada satu lagi kayak kalau untuk keputusan chair tuh tetap lebih absolut daripada panelis lainnya enggak? Atau? Ya ada ya benar. Jadi biasanya rating dari chair tuh lebih tinggi daripada panelisnya. Kalau panelis decisionnya berbeda dengan chair decisionnya yang masuk gitu, karena mereka rating lebih tinggi. Oh ya, soalnya kayak kemarin waktu di sama yang Sofina itu yang apa? Lupa nama lombanya. Nah itu oh ya, Ferry. Sebenarnya chair itu tuh nilainya tuh sama kayak panels, tapi chair itu tuh bisa jadi lebih tinggi ketika jumlah panelsnya itu tuh genap. Kan idealnya ganjil. Kan soalnya tuh gini, konsepnya ngejuri itu tuh voting gitu loh, siapa yang menang gitu. Jadi kalau misal panelsnya ada 2, chairnya 1, kalian itu tuh sebagai panel tuh sah-sah aja. Kalau kalian tuh nggak setuju sama panelsnya itu tuh sah banget gitu loh. Kalian boleh split decision. Oh ya, sama tadi tuh berarti nambahin ya di poinnya Kak Esther, kalau misal panels itu tuh nggak sekedar cuma ngebantu juri, tapi juga mereka tuh punya right to vote gitu. Itu yang bedain panel sama trainee. Kalau panels itu tuh bisa ngevote, bisa beda decision sama chair. Tapi kalau trainee itu walaupun decisionmu beda, tapi nggak dianggap vote. Jadi kayak walaupun decision trainee itu tuh beda, nggak dianggap split decision gitu loh. Nah, tapi kalau panels keputusannya beda, itu pasti fix dianggap split decision gitu loh. Ya. Thank you for menambahkan. Oh iya, soalnya kemarin tuh kejadian, soalnya apa kayak panelsnya ada 2, 1 chair. Nah, 2 panelsnya menangin CO, tapi chairnya ini menangin tim kita gitu, CG. Tapi yang menang CG. Oke, ya. Tapi kalau misalkan chairnya 1, panelisnya 1, ya kan tuh genap, jadi chair yang punya vote, ibaratnya kayak lebih tinggi hak suaranya. Oh iya, oh gitu. Terus kalau yang tadi katanya seimbang, berarti split decision ya? Kalau split decision terus siapa yang dipilih? Biasanya kalau di dalam room, kalau kita lihat ya, mungkin biasanya yang panels, ada beberapa panels. Nah,
itu mayoritas dong, tergantung mayoritas gitu jurinya. Dan biasanya kalau kita lihat, ini correct me if I'm wrong ya, Ferry. Kalau di dalam suatu chamber itu jurinya tuh banyak dan dia ganjil nggak sih? Ya kan, ganjil atau Maksudnya gimana? kayak ganjil nih, misalkan nggak mungkin kayak berenam, biasanya bertujuh atau berlima. Terus? Ya. Iya itu sih, biasanya gitu. Jadi kalau misalkan split decision ya, jadi bisa lebih mudah gitu nentuinnya. Oke. Ya, Mayoritas dong yang menang. Berarti yang menang yang Islam. Masih di record loh ini, nggak jadi tampilin iya. dia. Oh iya. Ya ampun, atau gimana ya? Udah ini tim edit untuk YouTube-nya, kasihan sih ini. Ya, semangat MD edit ya, disensor. Oh, bisa dijadikan meme aja, jadi lucu nanti. Itu. Ya jadi bahan meme aja jadi. Harusnya tadi aku bilangnya sebagian teks hilang ya, maaf. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah siap jadi in-depth eju? Wisma? Ayo, kan sudah daftar lah, sudah bayar. Belum nih. Belum. Tidak, besok mau daftar Pon Profi. Ya, jadi misalkan kayak Tasya, Dina, ya Nafisa kan ya ketika KDMI ya, kayak ambil aja jadi juri independen sekali-sekali. Oke, ada pertanyaan lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, jadi ini kan sebenarnya materinya mungkin masih kurang lengkap ya. Dan yang sangat lengkap ini aku ada beberapa referensi yang bisa kalian pelajarin. Nanti aku akan kirim kayak file WDC 2022 Judging Manual di grup sama NUDC 2022. Dan untuk video, untuk yang bahasa Inggris itu coba pelajari yang video di Korea WDC Training Program, itu komplit, kayak lebih mendalam. Ada modul 1 membahas tentang clashes dan prioritization. Terus kalau yang kedua tuh tentang burden, lupa. Terus yang keempat ada diagonal atau engagement gitu. Sampai yang kelima tentang conferral process gitu. Jadi lebih lengkap gitu. Kemudian kalau yang bahasa Indonesia, coba nonton yang, karena kalau yang seminar bahasa Indonesia ini kayak hampir jarang ditemuin gitu, kalau apalagi soal juri. Jadi yang bisa yang bisa dicari itu yang seminar juri KDMI 2021. Iya, karena memang baru-baru kan kayak KDMI ini ambil sistem BP. Dan Indep aja baru pertama kali ini ya, tahun lalu ada. Ya, Banten juga tahun ini. Kalau nggak ada, kita cukup sampai sini ya. Oke, jadi silahkan kembalikan ke divisi training, Isma.